Oke, balik lagi ke channel gue Willy Sandi. Balik lagi ke segmen Mau Jadi Apa. Jadi seperti biasa di segmen ini gue bakal nge-share obrolan gue sama kenalan gue. Gue bakal ngundang orang-orang dari profesi tertentu atau mungkin dari pengalaman bidang tertentu. Nah, semoga dari video ini lo bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan mau jadi apa. Oke, sekarang gue udah bersama Johan. Sebenarnya ini agak unik nih ketemu Johan baru pertama kali kelihatan mukanya. Apa kabar, Han? Baik. Baik. Apa kabar, orang ketemu aja belum pernah ya? Ketemu fisik belum pernah kita kan. Jadi ketemuannya agak unik karena kita satu grup bahas saham tapi akhirnya ketemunya bikin konten ketemu muka. Tadi mau ketemu langsung kan, pernah ada mau mukanya bikin konten dulu kita nggak pernah. Iya, tapi belum terlaksana karena belum terlaksana situasi COVID juga makin parah. Iya, jadi gue ketemu Johan ini di grup saham, terus ngobrol-ngobrol, ternyata dia emang lagi punya bisnis, itu bisnis di roasting, di roaster, berarti sebutannya sebagai roaster ya. Nah, kan coffee roaster, benar. Coffee roaster. Namanya apa kalau bisa kasih tahu, siapa tahu ntar kalau ada yang berminat. Nama roastery gue Colorful Black. Colorful Black. Itu dulu gue bikin nama karena gue inisiatif pertama kali kenal kopi yang rasanya itu banyak. Jadi gue dulu pernah nyobain kopi yang rasanya bagi gue itu absurd. Dulu gue masih awam banget, masih awal kuliah. Ya, karena awal kuliah, dulu tahun berapa awal kuliah? 11. Itu kan industri kopi di Indo masih, ya belum ada lah ya, kita bilangnya ya belum ada. Kita di sini nggak ada yang namanya coffee shop, adanya cafe and resto kan. Selalu biasanya jadi satu. Cafe and resto. Kita juga kalau di rumah ngopi itu pasti sachet, whatever the brand is gitu kan. Sachet instan, dan bahkan ada yang tanpa ampas, kayak brand N gitu kan, yang actually cuma udah ekstrak gitu loh, tinggal di-dilute doang. Nah, terus waktu itu gua lupa diajak ke coffee shop apa sama temen gua, dan gua nyobain satu kopi yang bagi gue unik banget karena rasa, kalau ekspektasi kita selalu di kopi itu kan adalah pahit, kita jadiin gula, itu adalah sumber energi gitu kan buat kafein kan, kita mau intake kafein. Kopi itu disaranin sama baristanya itu jangan pakai gula dulu. Kalau setelah lu minum nyobain, lu nggak terlalu demen mau pakai gula, as usual silahkan. Nah ya karena rekomendasinya demikian dan gue seorang awam gitu kan, ya oke, let's give this a try gitu. Let's give this a try, dan gue ngerasain kopi yang rasanya beda jauh sama kopi yang ada di bayangan ekspektasi gue gitu kan. Gue waktu itu nggak bisa definisin rasa apa-apa, gue totally awam. Tapi gue mulai penasaran, terus gue nyoba browsing di internet. Gue nyari blog luar, gue nyari dulu masih eranya blog, bukan vlog ya. Dulu masih tulisan blogspot segala macam spesial, dan mereka ada nyebut sesuatu yang menarik, yaitu third wave. Itu istilah yang sangat asing bagi gue dulu, istilah third wave, dan gue juga mau mencari informasi tentang third wave masih agak susah ya waktu itu. Terus time goes on, gue lulus kuliah, gue nyoba iseng ngelamar kerja di salah satu kafe di Serpong, inisial T, inisial abisan, buat training abis-abisan, di training sampai benar-benar muntah-muntah, literally muntah-muntah, dan gue dikenalkan sama yang namanya flavor wheel. Di situ gue amazed. Jadi ada benda yang namanya flavor wheel. Itu adalah flavor wheel itu kalau di dunia F&B ternyata ada yang namanya flavor wheel, dan itu nggak dipakai di coffee doang. Itu ada dipakai juga di wine, itu ada juga dipakai untuk spirits segala macam. Tapi emang yang untuk grade spesialnya banget ya. Tapi ya itu untuk ngebantu kita ngedefinisiin rasa. Nah, ngedefinisiin rasanya itu gimana?
kadang-kadang kalau kita ngerasain sesuatu, kita makan atau minum sesuatu, kita asosiasiin itu sama warna. Kayak misalnya kita anggap mata kita ditutup gitu kan, kita dikasih, anggaplah jeruk, anggap aja jeruk saset merek N gitu kan, kita dikasih ditutup matanya disuruh minum, kita bisa definisiin itu jeruk, tapi secara nggak sadar kita akan ngebayangin warna oranye gitu loh di ujung kepala kita gitu kan, di belakang ada orange gitu kan, warnanya orange. Nah, flavor wheel itu ngebantu kita buat ngedefinisiin rasa mulai dari bayangin kira-kira rasa ini warnanya apa sih. Nah, di situ gue belajar kayak, oh lucu ya, kopi warnanya hitam, tapi rasanya warna-warni. Rasanya bisa diubah warna-warni gitu ya maksudnya. Jadi kayak gimana ya, kayak misal ini salah satu produk gue yang lagi mau launch. Ini produk lain yang belum launch. Soon. Ya. Ini adalah kopi Bali Kintamani. Ya, ini kopi Bali Kintamani. Kopi ini adalah salah satu favorit personal gue, karena ini salah satu kopi yang bikin gue sangat tertarik sama dunia kopi hitam. Kopi ini tuh rasanya itu nggak pahit, honestly nggak pahit. Ini nggak pahit, asamnya tinggi, tapi asam manisnya itu rasanya kayak lo lagi makan nangka. Bener-bener aroma yang muter di mulut lu, aroma yang lu abis nelen lu napas, itu adalah aroma nangka. Nangka ada hints dari nanas. Nah, jadi kayak kalau kita yang udah biasa ngedefinisiin rasa pakai flavor wheel gitu, kita kan ngebayang, kita kan nggak tahu rasanya apa kan, dan kita selalu menghindari sugesti gitu kan. Kita selalu, kalau misalnya kita dapat ini biji kopi, ini flavor yang kita janjikan, ini kita nggak pernah mau baca itu dulu. Kita selalu nyobain sendiri dulu, kita list dulu, kita beneran tulis dulu ini rasanya apa, bagi persepsi kita, baru kita cross check. Nah, untuk ngedefinisiin rasanya itu ya kita pakai flavor wheels. Ketika pertama kali gue nyobain kopi ini, gue coba merem, gue bayangin, gue ambil nafas segala macam. Oh, gue nemu aroma dari sebuah buah yang warnanya kuning gitu kan. Terus ini tropical, bagi gue ini buah tropical waktu itu definisi gue. Terus gue nyari di flavor wheels, ada yang menunjuk ke arah, kalau di flavor wheels tulisannya cuma tropical fruit sih. Tinggal kita definisiin lagi. Waktu itu gue diskusi sama temen gue, akhirnya kita decide, setuju, lidah gue dan dia setuju, ini adalah either jackfruit atau pineapple. Tapi lebih tendensinya ke jackfruit karena pineapple-nya itu lebih nge-hints. Jadi, ini juga alasan kenapa gue bikin packaging yang ini kuning. Ini buat asosiasiin warna ini sama rasa yang kebayang sama dia. Agak susah ya jelasinnya ya. Jadi mungkin kalau orang yang F&B udah ngerti. Pasti lo bingung. Ya udah terbiasa ya. Tapi maksudnya itu saling terhubung antara... Karena udah refleks, tapi... Bahkan packaging yang lu kasih di luar, sama aroma yang lu pengen sampaikan ke pembeli atau penikmat kopi lu, ya sebisa mungkin itu inline dan itu ada teorinya bahkan ya. Iya, ini sebenarnya early suggestion aja. Oh, kopi ini kayaknya ntar rasanya kuning atau oranye. Masih. Ya kan, kalau misalnya buat kopi Jawa gue bikin kayak gini. Oh, ini akan menunjukkan image. Oh iya, ini bold, ini dark gitu loh. Ini bold, ini dark, ini mungkin chocolatey, ini mungkin rasa-rasa dark dari kopi klasik gitu kan. Ya itulah kenapa nama gue Colorful Black. Itu lebih ya, ntar ini lu tinggal sadur aja mana yang penting. Semuanya penting. Kalau orang nggak ngerti apa-apa, pengen belajar kayak gue dengerin, oh ternyata di food ada sampai sebegitunya kan. Kalau awam mah nggak ngerti, ternyata ada sampai belajar foodnya. Gue mesti belajar packaging juga biar ngasih sugesti mungkin sebutannya ya, untuk orang, oh kira-kira itu rasanya ngarah-ngarah kemana. Ya, kayak kala warna-warna minuman yang zaman sekarang kan mungkin warna-warni lebih ke colorful gitu, warna-warni yang ceria, yang butuh seger gitu-gitu ya. Iya benar, karena warna dari kan minuman banyak juga dari powder kan sebenarnya kan. Kayak green tea juga actually powder, tapi actually orang bisa loh bikin green tea warnanya nggak green gitu kan. Tapi kenapa mereka bikinnya green? Ya karena itu statement mereka,
ini green tea. Secara visual aja lu belum nyobain, lu akan nebak minuman di gelas warnanya hijau, green tea. Itu Dan udah lu melihat sugesti tahap warnanya awal aja udah sebenarnya kan. sugesti. Asyik. Itu makanya berlandaskan Udah sugesti namanya, gitu kan. nama tempat lu adalah tadi ya. Colorful dengan sesuai. Lu akan Colorful packagingnya black, warna-warni yes. sesuai warna yang lu bikin rasanya. Sesuai warna-warni juga. Betul, dan walaupun in the end warna kopi itu pasti selalu coklat tua atau hitam, itu dia punya burst of flavor yang warna-warni sebenarnya filosofinya tuh. Karena kalau kopi dulu juga, mungkin gue orang awam, gue minum kopi ya minum aja gitu, nggak ngerti cara nikmatinnya mungkin. Ya maksudnya kalau orang katanya sering bilang, ya kalau lagi ada masalah kadang minum kopi, rasanya tuh bisa beda gitu. Kalau lagi ngerasain pahit ya bisa pahit gitu ya. Iya, itu sugesti juga sih sebenarnya. Ya mungkin ada cerita di balik itu yang sugesti membuat sih orang sebenarnya. biar minum kopi tuh kayaknya nggak cuma minum kopi, tapi kayaknya ketika lagi ada masalah minum kopi gitu-gitu ya. Ya mungkin ada cerita di balik itu biar mengarah juga ke salesnya dari kopi itu sendiri. Gimana ya? Kalau gue juga lagi pusing, gue minum kopi karena bagi gue kopi itu bantu calming down gue juga gitu kan. Walaupun gue tahu itu pure sugesti, tapi gue membiarkan diri gue disugesti. Karena itu sugesti yang bagus bagi gue gitu kan, kayak self suggestion yang bagus. Oh lu pusing, lu daripada mabok minum bir gitu kan, lu minum ke bar, ngopi aja udah. Ya, karena gini, oke, fun facts. Sebelum orang sedih terus nyari kopi buat nenangin diri, orang tuh selalu nyari kopi tuh sebagai sumber energi kan tadinya kan. Yang kayak gue bilang, sumber energi. Kayak, aduh gila, gue ngantuk banget nih, ngopi dulu 2 seruput segar lagi nih. Terus dia bikin kopi, mau saset kayak instan, atau mau dia pesan dari kafe dengan Grab dan Gojek, whatever sekarang gitu kan. Terus dia baru minum nih, 2 teguk kopi hitam. Terus udah langsung melek lagi, yuk gue udah bisa nih kelarin di proyek sekarang. Begadang semalaman. Itu sugesti. Tadi kan lu udah coba jelasin tuh awal background lu mulai ngebikin bisnis lu, ngebangun bisnis lu. Karena emang lu belajar dari kafe tempat lu sebelumnya, coffee shop, lu belajar lu di tempat anggapannya di sana. Berapa tahun di tempat di sana? Actually, gua di tempat itu 11 bulan. Itu maksudnya benar-benar setiap hari atau maksudnya seminggu bisa sampai intens banget gitu? Setiap hari kan, kalau gue dulu jadi barista itu pasti masuk 6 hari kan, libur 1 hari random di weekdays, karena weekend kan siapa sih yang dapat libur gitu. Jadi gue masuk 6 hari pasti 2 weekend itu kita nggak ada yang punya libur lah gitu. Jadi gue kadang libur di hari Rabu, Kamis, Senin, Selasa, ya sehokinya undian jadwal minggu depan aja. Sesuai atasan yang ngatur jadwal biasanya. Betul, sesuai atasan yang murah hati aja mau ngasih gue libur di mana. Soalnya teman gue ada di tempat coffee shop juga, maksudnya udah sampai ngatur jadwal, dia kadang, aduh gue mau libur hari ini, gue jadwalin hari ini gue yang libur lah gitu. Dia ngatur jadwal. Nah itu udah enak. Itu udah enak. Kalau dulu gue kebagian yang diaturin. Ya namanya masih baru belajar, baru gue kebagian yang diaturin, ya gimana lagi.